pertama kita memang tahu bahwa kita mengalami sejarah yang panjang. Apa yang ada di Pununense ini sebenarnya titipan saya untuk adik-adik. Mari kita menggali apa yang ada di sana itu, karena saya melihat kalau dari saya dua kali naik ke Pununense itu, saya melihat ada rentetan masa, rentetan peradaban yang ada di Pununense ini. Kalau di ilmu sejarah itu ada zaman batu tua, Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, ada Neolitikum, ada Megalitikum. Saya melihat peninggalan-peninggalan di Pununense ini mewakili 4 peradaban zaman batu itu, dan juga mewakili pembabakan sejarah Bima. Kenapa? Kalau secara umum dalam ilmu sejarah itu, di sebelum zaman logam, zaman perunggu, zaman kerajaan kesultanan dulu di Nusantara, kita melewati 4 zaman. Zaman batu tua itu Paleo, kemudian Neo, sama Megalitikum. Saya melihat 4 zaman ini dilewati di Punca ini. 4 zaman. Nah, kalau dikaitkan juga dengan pembabakan sejarah Bima, sejarawan Bima tidak membagi masa-masa sejarah Bima dengan masa zaman batu. Karena sedikit sekali pada waktu itu sejarawan belum menemukan. Bukan berarti beliau-beliau itu tidak tahu, tapi mereka justru lebih mengambil jalan tengah, membagi sejarah Bima itu dalam 4 babak. 4 babak juga, jadi zaman Naka, zaman Cuhi, zaman kerajaan, kesultanan, hingga Bima bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau dilihat 4 zaman itu, zaman Naka itu zaman sama dengan Paleo itu, Paleolitikum, jadi zaman batu tua sekali. Peralatan dan perkakas kehidupannya sangat sederhana. Itu zaman Naka, dan cenderung nomaden dia, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, mari kita lihat di Pununense itu ada sesuatu yang rata, itu rata naru itu saya perkirakan itu bekas hunian pada zaman Paleo, hunian pada masa Naka ini. Karena apa? Kita lihat orang-orang Lelamase ini justru dari sana dulu. Orang-orang ke pantai itu dari sini juga. Terus dibawa ke pantai itu kan di Maiba Ncai Teka kai ke pantai kan warna rasa kuta kah? Ada kampung kuta. Di mana-mana di Bima ada kampung kuta. Kuta di sini, ada kuta di Lambitu, ada kuta di Parado juga. Ada Parado kuta itu. Kemungkinan mereka ini adalah pendukung peradaban itu, peradaban lama. Karena di sana juga ada kampung sebenarnya menurut orang ke pantai itu pagar waktu. Ini jauh sebenarnya, zaman batu itu sudah bahasanya Sanskerta. Jadi kuta itu dalam bahasa Bima kan pagar. Dalam bahasa Jawa kuno juga pagar, kuta itu. Pagar waktu itu wadure, waktu kalau bahasa Jawanya. Berarti kondisi Bima dulu sudah mengalami peradaban yang mengalami akulturasi yang panjang. Kemudian yang kedua, saya melihat ada cobek, temuan-temuan itu sudah neo dia. Jadi Paleo, Meso. Paleo itu alat perkakasnya itu masih sangat sederhana. Watipu masih kasar. Tapak, coba ada PowerPoint saya nanti bisa, sebenarnya kalau ada PowerPoint saya bisa gambarkan ini. Kemudian meningkat ke Meso. Tapi zaman Paleo ini, kalau tidak saya salah juga ada di kerang-kerang TSK, ditemukan kerang. Kerang ini adalah, kalau dalam istilah sejarah itu kejoken modinger. Sampah dapur orang dulu itu dia menggunakan kerang-kerang laut itu paki-paki nedene, tapi mereka kumpulkan kejoken modinger. Kemudian ada juga temuan Arbis saus rose, gua. Seperti di Korombo Vera itu Arbis saus rose. Jadi pengembangan setelah Paleo, Meso, kemudian Neolitikum. Jadi lengkaplah sebenarnya di Pununense ini.
Jadi peradaban Pundunece juga ini terkait dengan peradaban yang tersingkir dari 4 klan masyarakat di Sambori. Jadi dulu itu orang Sambori itu tinggal di Talabiu. Orang Kuta itu tinggal di Kolo. Orang Teta dan Tarlawi tinggal di Ambalawi dulu. Tapi karena peradaban baru itu muncul, mereka naik ke atas, sehingga mereka membagi wilayah di sana di Lambitu itu. Sampai saat ini, kalau ndai ini melawan Lambitu khusus Tarlawi itu, berarti Patab dulu akan naik. Jadi ditanyakan dengan saru kita itu. Saru apa mai? Cow memayang ini. Saru itu dalam bahasa Tarlawi musuh. Jadi berarti dulu tuh pernah ada konflik ketika mereka naik ke pegunungan Lambitu itu, ada konflik dengan kaum pendatang. Maksudnya konflik apa? Mungkin perebutan lahan karena mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang baru yang datang dari Jawa, dari mana-mana. Karena Teluk kita kan terbuka, Teluk Bima itu terbuka dan berbagai pengaruh sudah hadir di Bima sejak awal. Mereka katakan saru. Tapi kalau komunitas mereka, misalnya do Sembori melakukan Tarlawi, waktu sok dikan saru, do tebe. Jadi itu untuk menggambarkan bahwa mereka itu masih satu komunitas. Kalau dom kelai di luar dari komunitasnya itu dia katakan saru, musuh. Tapi dalam konteks hari ini saru itu adalah untuk membedakan siapa yang datang itu, atau tamu yang datang itu siapa. Lalu kita jawab saru mbojo, gitu. Mbojo, jadi itu ya. Jadi saru. Nah itu menunjukkan ada peradaban yang tersingkir pada masa lalu. Kemudian yang lebih menarik lagi dari Pundunece ini adalah adanya meriam-meriam itu. Rahanta kabunet dong meriam Siakare. Tapi kalau saya perhatikan itu meriam Portugis. Peninggalan Portugis sama dengan peninggalan meriam yang ada di Benteng Asapota. Kalau di Asimbojo itu bukan peninggalan Portugis, tapi antara Belanda dan Inggris yang ada 11 meriam kan di musim Asimbojo itu. Itu diperkirakan abad 15-16 adanya meriam di Pundunece. Artinya sudah masuk zaman sejarah, bukan lagi zaman prasejarah. Kalau cobek batu itu saya lihat serpihan cara dia membuat itu sudah halus. Berarti itu diperkirakan Neolitikum. Kalau megalitikumnya saya belum temukan. Kalau peninggalan megalitikum tuh biasanya kalau adik-adik naik coba perhatikan, mungkin ada batu-batu yang menjulang. Itu semacam menhir. Menhir itu tempat pemujaan arwah nenek moyang atau batas tapal wilayah. Kemudian dolmen, meja batu. Seperti di Waduwawi Parado itu masuk dalam dolmen juga dia sudah peninggalan zaman megalitikum. Nah, sekitar abad 15 kerajaan Bima itu meluaskan pengaruh ke wilayah Manggarai dan membentuk satu angkatan laut namanya Pabise. Ada 2 putra mahkota yang dikirim untuk penaklukan Manggarai itu, yaitu Lambila dan Laara. Lambila itu dikenal dengan Lambila Makapiri Solor. Lambila yang menaklukkan Solor. Yang menariknya, kemana adiknya Laara itu? 2 orang dikirim, berhasil menaklukkan Manggarai, tapi di akhirnya Lambila menjadi Perdana Menteri. Lambila itu menjadi Perdana Menteri. Kemudian Laara justru dalam Bowo Sangkajikai disebut sebagai Laara bertahta di Pundunece. Dia mengakhiri hidup sebagai seorang pertapa di Pundunece itu. Jadi Pundunece ini sangat berkaitan dengan kerajaan Bima, terutama pada abad 15-16, di mana putra mahkota Laara itu bertahta di Pundunece.
orang sekitar sini menyebut Rato Ara. Sama dengan di Wawo juga tuh menyebut Rato Ara. Ya pokoknya tahtanya sekitar gugusan pegunungan di Punun Nence hingga Wawo. Itu. Nah sekarang kita tinggal melihat apakah adakah jejak-jejak pertapaan La Ara di Punun Nence ini. Menurut saya adanya batu-batu besar di atas itu menunjukkan ada satu hunian pada masa lalu. Tapi hunian itu udah berpindah. Sehingga apa namanya pergeseran sehingga Punun Nence menjadi kosong, banyak yang turun ke bawah. Itu mungkin kehidupan yang menuntut mereka harus turun mendekati sungai, biasanya mendekati air sebagai sumber kehidupan, sehingga mereka berpindah. Nah itulah sekilas tentang sejarah Bima, sejarah Punun Nence ini. Baik, terima kasih kepada Ayahanda yang telah memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana budaya dan sejarah peninggalan di Punce yang kita tempati sekarang ini. Nah, kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab atau diskusi lah untuk berkembang penerimaan materi kita pada siang hari ini. Jadi apapun yang menurut teman-teman yang masih rancu atau yang mau mendalami tentang Punun Nence ataupun Punce, lebih-lebih tentang budaya tadi, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pematerinya untuk memperluas cakrawala kita dalam memahami dan memaknai tentang sejarah dan budaya. Ya. Untuk kepada teman-teman ataupun pemerhati sejarah dan budaya, saya persilakan untuk bertanya. Dipersilakan. Ya. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada materi Ayahanda dan Malingi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Jadi Ananda ingin bertanya berkaitan dengan ada satu lagi yang mungkin belum disebutkan. Ada di bagian meriam seperti yang paling timur lah, meriam yang paling timur itu ada tulisan dekat batu itu kira-kira tulisan Portugis kah atau tulisan bahasa Sanskerta. Ada berupa tulisan di samping meriam itu, ada batu dan ada tulisan di sini. Mungkin itu saja yang harus saya kembalikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Biar materinya langsung ada ya dipersilakan Abang. Terima kasih kepada moderator yang saya hormati. Materi kita pengalaman ini ya, yang tadi juga belum disebutkan juga di Bangalan itu, di sana juga ada kuburan. Entah yang kita ingin tahu itu kira-kira itu kuburan kuno atau bagaimana Bang? Itu aja, terima kasih. Ya. Dua dulu. Ada lagi? Dua dulu. Ya, dua dulu ya. Ya. Jadi pertama yang tulisan di meriam itu di batu biasanya itu prasasti sebenarnya. Itu prasasti, cuman dulu waktu saya lihat itu belum jelas apa anunya. Mudah-mudahan belum tergerus ya sekarang ini. Tolong itu difoto nanti ya. Difoto, soalnya di Bima ini ada aksara yang berkembang sebelum aksara Bima itu, juga aksara Jawa kuno. Aksara Jawa kuno itu ada di Wadu Pa'a, ada di Wadu Tunti. Kalau Wadu Pa'a itu 709 Masehi, abad 8 malah. Nah, apakah di sini ini ditemukan itu
Saya belum menemukan Palawa, huruf Palawa itu, tapi aksara yang berkembang adalah Jawa kuno. Kemungkinan itu, makanya kita nanti akan bisa padukan. Kalau itu di foto, saya tidak begitu memperhatikan waktu itu batu itu yang dekat Mariam. Berarti mungkin itu di Portugis ya Kak. Kalau pahatan pada batu biasanya itu adalah pahatan-pahatan relief yang menggambarkan suatu wilayah. Apakah itu tapal batas, apakah itu sebuah prasasti. Misalnya seperti di Batu Tunti di Pedende Dongo itu menggambarkan satu prasasti perjanjian. Nah, sampai sekarang para sejarawan maupun arkeolog belum menemukan siapa sih sebenarnya Sengaji Sepalu itu yang tertulis dalam prasasti Batu Tunti di Pedende itu. Sengaji Sepalu di situ ditulis, bukan Sengaji Bojo. Berarti sebelum Bojo itu ada peradaban-peradaban awal dulu yang muncul. Nah, yang kedua kuburan itu yang jelas bukan kuburan baru. Jelas itu kuburan kuno. Kuburan kuno itu biasanya dulu tidak menghadap utara selatan. Apa utara selatan itu kuburan itu? Utara selatan ya. Bisa saja itu mungkin makam mubalik atau orang-orang kerajaan atau La'ara itu sendiri gitu. Tapi kan La'ara dan Lambila ini kan belum Islam dulu. Belum Islam. Makam juga itu biasanya dulu pada masa lalu seperti yang ada di Sanggar, di Kore itu, dia menghadap timur barat. Jadi kepalanya menghadap ke barat. Kenapa dia menghadap ke barat? Karena dulu masih memiliki kepercayaan bahwa gunung itu sebagai kosmos kehidupan, pusat kehidupan. Jadi dia mengarah ke arah Tambora dia. Raja-raja Sanggar tuh begitu, meskipun sudah Islam itu. Dan di makam-makam kuno itu biasanya ada bekal kubur. Biasanya bunyi do Cina kan nih. Nah tahu serang Masar, Pinggat Piri, itu sayang sekali di Bukit Diporo itu dijarah sama warga. Ngari nerade ya, moto edana guci dari emas, keramik, bahkan keris itu ditemukan dijarah. Sebenarnya itu harus diselamatkan. Tapi ngarin rat deka behana adune isine. Dulu memang orang-orang pada masa prasejarah sampai masa-masa kerajaan itu masih meyakini bahwa seorang itu pulang harus dengan bekal. Bekal dia dikubur. Istilah dengan bekal kubur itu pada masa lalu. Kalau dia utara selatan berarti makamnya Islam. Kalau timur barat itu makam sebelum Islam. Itu. Nah, jenis nisannya juga bisa kita lihat nanti. Kalau nisan batunya mungkin nisan biasa ya. Batu aja. Nisan batu aja. Batu aja ya. Itu kebanyakan makam sekitar abad 15-16 lah. Kemungkinan juga Islam ini sudah masuk jauh sebelum terbentuknya kesultanan oleh komunitas masyarakat di wilayah-wilayah tertentu, terutama di wilayah pesisir. Tapi dakwah pada masa lalu kan cenderung sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga yang terjadi adalah pernikahan ulama dengan warga setempat, melahirkan keturunan-keturunan ulama, dan adanya makam berarti bukti adanya hunian pada masa lalu. Terus bau ampa timba dau sampai siaka. Nomor bau umbul. Berarti ada hunian di sekitar situ dulu. Dan itu diperkuat oleh penuturan warga bahwa orang Kapanta, orang Nungga, orang Lelamase ini itu kan dari sana dulu. Dan di ujung itu memang ada Kampung Mase namanya. Ujung akhir kan Kampung Mase. Itu yang dari atas semua. Itu mungkin untuk dua penanya. Ya santai sajalah kalau anu tuh. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan menyampaikan hormat kepada materi kita hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Ada sedikit yang saya tanyakan ini terkait dengan Gunung Punce nih Pak.
Nah, terkait dengan Gunung Punce yang saya ingin tanyakan ini Pak, kenapa dikatakan Gunung Punce kan gitu? Itu kan di balik itu ada sejarahnya, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan. Saya kembalikan. Nama Punce. Punce itu pundu dence ini. Pundu lah nak pundu gue bikin sih sih. Au lokasinya itu ya agak nak pundu bikin gitu. Kemudian ini diperkirakan melengkapi semua peradaban yang ada. Sebenarnya miniatur peradaban Bima ini ada di Indonesia ini sebenarnya. Kalau kita lihat dari karakteristik tempat, kemudian kedua batu-batu yang ada di situ. Cuma kan belum ada penelitian terkait dengan keberadaan Pununense ini. Jadi sejarah Pununense ini kenapa dinamakan Pununense? Saya melihat ada lekukan yang memang kapundu wekin sisiai. TC ya, terutama di atas itu. Di Ratanaru itu. Berarti pada Ratanaru ngomong nih. Ratanaru itu ada hamparan yang sebelum naik Punce yang di atas itu rata sekali dia. Laki biasa sebutkan savana. Oh iya di savana itu jadi Ratanaru ngarah rasa itu deh. Rasa ngarah tempatnya. Nah itu kampung dulu Ratanaru deh. Jadi enggak do ke Pantake, do Kuta. Kan itu ada pagar-pagar batu yang kokoh, kemudian telin-telin takah. Itu diperkirakan sebagai sebuah hunian dulu. Tuh. Entah apa jenis huniannya, jenis rumahnya seperti apa, kita belum tahu karena tidak ada sisa sama sekali. Dia kan hanya hamparan yang dari utara selatan itu membentang. Orang kana makasih orang kana sepe ipi kecik-cakon nak nondo hai hoi 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 ipi dingko kakonangga doh Aba-aba jani kamerane slow dake doh taka ku kegeron masaru lain taka sekali mau kalau lupa